sekitar 300 tahun ya Pak Eri ya. Hampir 300 tahun bangunan ini. Nggak tahu udah mengalami apa perbaikan atau belum, nanti sama-sama kita dengerin ahlinya. Ini ya rumah gedong, katanya gedong tinggi Cimanggis. Saya hanya ingin menceritakan bahwa ini dulu adalah pemiliknya seorang Gubernur Jenderal VOC Alberto Van der Vara. Ini diberikan kepada istri keduanya yaitu Yohana. Bangunan ini dibangun pada tahun 1775 sampai dengan 1778. Bangunan ini, kawasan wilayah ini tidak hanya sebatas pada bangunan ini, tapi dulu di sini ada pasar Cimanggis yang sekarang itu diduga adalah pasar Pal. Jadi nanti saya akan perlihatkan bahwa di sini beberapa gambar. Jadi kalau pengen tahu siapa pemiliknya, inilah Gubernur Jenderal Van der Vara. Biar kayak ini kan. Ya. Agak-agak mirip. Kita jangan tahu namanya aja, tapi kita melihat bahwa inilah pemilik dari. Yang lihat paha saya ya. Palanya ke gambar. Oke. Lanuis adalah ini ada bukan tempat tinggal, tapi merupakan tempat peristirahatan. Di mana di sini dulu Yohana Van der Vara tinggal bersama dengan Van der Vara. Tapi Van der Vara sendiri lebih banyak tinggal di Batavia. Kan? Nah, ini dulu suasana dari rumah Cimanggis. Dan ini adalah yang disebut dengan pasar Cimanggis. Pasar Cimanggis itu sendiri. Pasar Cimanggis ini dulu adalah tempat kalau orang mau menuju Bogor, tempat peristirahatan, di mana di Pasar Cimanggis ini mereka sering untuk mengistirahatkan kuda yang mereka tunggangi, kemudian mereka bisa bertukar kuda di Pasar Cimanggis, baru melanjutkan perjalanan mereka menuju Bogor. Dari Betawi dia singgah ke sini untuk menuju Bogor. Untuk beristirahat aja, jadi mereka tidak menetap. Selanjutnya ini adalah gambaran bangunan asli dari rumah Van der Vara ini, rumah gedong. Diambil tahun berapa, Bu? Ini tahun 1930. Kondisinya seperti ini. Yang di bawah adalah ketika kami dari Depok Heritage melakukan kajian terhadap bangunan ini. Pada tahun 2013 kondisinya masih bagus. Ada atapnya ya? Masih ada atap. Dan yang ini adalah pada tahun 1946 sampai 1947, rumah Cimanggis pernah digunakan sebagai markas tentara Belanda. Jadi ini ada saya dapat dari Gahetna menerangkan bahwa rumah ini pernah digunakan sebagai markas Belanda. Kemudian ini jalan masuk menuju rumah Cimanggis. Ini adalah semua gambar ini saya ambil adalah yang lalu dengan yang kondisi sekarang ya. Ini pintu masuk. Posisinya depan atau belakang tuh? Itu depan. Ya, sama tadi ya. Tadi pintu gerbang. Ini juga diambil kejauhan rumah Cimanggis, dulu di depannya masih banyak perpohonan. Sekarang kan sudah hanya lapangan. Ini saya mau menunjukkan ini aja. Ini dibuat pada tahun 2005, kondisi bangunan masih utuh. Ya. Jadi rumah Cimanggis ini setelah Van der Vara, istri Van der Vara itu wafat, diambil kembali bangunan itu oleh arsiteknya yang masih keluarga dengan Yohana, yaitu David J. Smith. Namun tidak diketahui pada tahun berapa karena dia waktu itu rumah ini akhirnya berpindah alih yang kita tidak dapati, tapi pada tahun 1935 itu diketahui bahwa wilayah rumah Cimanggis ini adalah milik dari Samuel de Mayer. Samuel de Mayer dia yang menjadikan lahan ini ada sebagai lahan perkebunan karet. Luasnya pun diketahui hanya di sini tercatat 200 hektar. Ini tahun 2005. Ini kondisi rumah pada tahun 1930 dan 2013 masih dapat kita lihat beberapa kondisi bangunan yang masih banyak bisa kita lihat seperti pintu, jendela itu masih ada. Masih ada ya?
Jadi belum seperti kondisinya, belum seperti ini. Ini pilar-pilar yang ada di depan. Nanti kita bisa lihat pilar-pilar yang ada di depan. Kondisinya ini pilar masih ada, kedua pilar kembar yang ada untuk pintu masuk itu masih ada. 2000. Nanti kita lihat di depan ini pilar-pilarnya. Nanti kita akan keliling, jadi bisa kita lihat. Pintu masuk kedua pilar kembar masih ada pada tahun 2013. Kalau sekarang satu pilar kembar sudah nggak ada. Lah kemana Bu? Sudah runtuh. Ini bagian depan bangunan, posisi berada di depan ini, nanti kita bisa lihat dengan jendela dan ornamen-ornamen yang ada di sekitar ini bangunan. Dengan pilar-pilar ini yang ada pilar kembar. Ini juga posisi di bagian depan, masih kondisinya masih ketika itu masih bisa dilihat tahun 2013. Ini pintu dan jendela. Jadi ini yang bisa kita lihat, pintu dan jendela kondisinya masih ketika 2013 ini masih ada. Kalau sekarang kita lihat sudah tidak ada lagi beberapa pintu dan jendela. Ini masih komplit ornamen-ornamen yang ada di dalam. Dan ini juga dengan kondisi dari pilar-pilar yang kita bisa lihat. Ini bagian dalam ruangan. Kondisinya dulu seperti ini, kemewahan dan kemegahan bangunan dari rumah Johanna van der Para. Ini adalah di ruang bagian dalam. Ruang tengahnya ini seperti ini kondisinya. Ini pintu masuk. Nanti kalau kita ke depan sebelah sana itu nanti kita akan menemui ini sudah rusak bagian depannya. Ini juga bagian tengah ruangan yang bisa kita lihat dari ini semua adalah waktu kita melakukan penelitian terhadap rumah Cimanggis. Dan ini lonceng. Lonceng ini posisinya sampai sekarang memang kita tidak tahu dulu lonceng ini keberadaannya di sebelah mana. Hanya diberitakan berada sebelah kiri dari bangunan. Nah ini lonceng ini sudah tidak ada. Nah ini saya akan tunjukkan bahwa sekarang 2017 kondisinya sudah seperti ini. Ini kita ambil terakhir Desember. Kondisi sudah bentuk sudah hancur. Ini semua bangunan-bangunan dan kondisi yang sekarang seperti ini. Jadi nanti kalau kita masuk dan berkeliling di sekitaran sini, kondisi udah seperti ini. Ini. Nah, tadi saya melanjutkan bahwa setelah dikuasai mayor ya rumah ini, ada catatan yang kita temui bahwa pada tahun 1964 wilayah ini sudah menjadi milik RRI. Kemudian pada tanggal 16 September tahun 1967, Presiden Soeharto itu meresmikan 3 pemancar yang ada di RRI. Dari saya juga dapat informasi bahwa pada tahun 1978 di sini dimulailah seperti yang tadi dikatakan Pak Edi, bahwa bangunan ini disekat-sekat untuk tempat tinggal karyawan RRI. Nah, pada tahun 2003 itu sudah mulai dikosongkan. Kecil banget ya. Karena sudah mungkin mereka sudah membuat perumahan khusus RRI, yaitu mereka yang berada sekarang di samping dari kawasan ini.